Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindaklanjuti laporan pengaduan Indonesia Police Watch atau IPW terkait dugaan penerimaan suap atau gratifikasi oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014-2023 Supriyatno dan Ganjar Pranowo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti laporan IPW. Alexander juga menyatakan KPK tak peduli terkait latar belakang Ganjar Pranowo yang merupakan kader partai politik tertentu. Termasuk staf di penyelidikan maupun penyidikan juga tak peduli latar belakang politik seseorang. Terkini Alexander mengaku pihaknya belum menerima laporan hasil analisis dari PPATK terkait pergerakan uang senilai 100 miliar rupiah dari Bank Jateng dalam kurun waktu 2014 hingga 2023. Atas hal itu, ia akan melibatkan PPATK untuk mengusut dugaan suap tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan telah mengecek adanya laporan tersebut. Baguslah, ya harus dong. Justru semakin tinggi jabatan seseorang, apalagi mantan capres, punya reputasi yang ya walaupun baru dugaan perkara ya wajib diselidiki, wajib diusut. Ya harusnya orang-orang yang punya jabatan tinggi memainkan uang negara itu harus punya nilai amanah yang tinggi. Ya lepas dari ini nanti pembuktiannya atau penyidikannya benar atau salah ya. Tapi saya sepakat bahwa KPK memang harus profesional, tidak tebang pilih. Walaupun dia pejabat politik setinggi apapun, justru menurut saya malah hukumannya harusnya lebih keras gitu loh. Dan kepada elit-elit PDIP yang mengatakan bahwa ini politis, karena orang tidak suka dengan Ganjar, ini hubungannya dengan Pilpres dan sebagainya. Loh justru IPW ini menurut saya gentle, bagus. Atas dugaan gratifikasi yang mereka temukan, mereka membawanya ke jalur hukum, ke KPK, bukan dengan cara pengadilan jalanan, bukan mengerahkan aksi unjuk rasa, demo, bukan hak angket. Justru ini bagus. Itu adalah follow up secara hukum, bukan politik. Yang politis justru merasa dicurangi, merasa diperlakukan tidak adil, merasa Pilpres ini penuh dengan kecurangan, kemudian tiba-tiba menggelar hak angket di DPR. Padahal jalur yang semestinya adalah lewat Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Itu baru politis. Itu orang kalah di atas gelanggang, tidak merasa kalah, kemudian nantang-nantang bikin gendera, bikin huru-hara di luar lapangan. Itu kan pecundang namanya. Ya berat pemain sepak bola di lapangan sudah kalah, pertandingan selesai, merasa dicurangi, kemudian bikin ribut di luar lapangan. Ya orang-orang itu ditangkapi polisi mestinya dong. Nggak mengikuti aturan pertandingan yang ada wasit, ada hakim, ada juri. Semuanya sudah menentukan nilai, memutuskan ini yang menang, ini yang kalah. Loh yang kalah nggak terima. Mentang-mentang kemudian punya wakil rakyat mayoritas di DPR, rame-rame mengkompori menggelar hak angket, bahkan mengompori pengadilan jalanan, pengadilan rakyat. Ini apa-apaan maksudnya. Itu yang langkah-langkah politis yang tidak terpuji menurut saya justru itu yang harus kita kecam bersama-sama. Lalu kalau begitu caranya, kapan selesai pemilu? Kapan aman, nyaman, tentram negara ini untuk melanjutkan pembangunan? Pengadilan rakyat sudah selesai 14 Februari kemarin. Dan rakyat telah mengadili siapa yang berhak pantas untuk menjadi presiden pada 5 tahun yang akan datang. Rakyat sudah menentukan pilihannya. Itu pengadilan rakyat tertinggi yang harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai kemudian hanya ratusan gelintir orang di Senayan, di gedung DPR, macam-macam ngomong obrak-abrik, apa yang telah menjadi keputusan rakyat tidak bisa dibiarkan. Kalau macam-macam kepung gedung DPR rampung, kayak urus-urusannya gue. Loh ya pemilih, pemenang presiden itu 75 juta lebih. Nggak usah semuanya. 2 juta aja ngepung gedung Senayan. Kalau kamu macam-macam rampung urus-urusannya kok sama tuh kencotan brenjel. ya kita nggak ingin itulah. Artinya kita hormati dong prosedur pemilu,
proses pemilu dari A sampai Z sekarang belum selesai. Biarkan KPU menyelesaikan tugasnya. Kalau Anda merasa dicurangi, ada jalurnya, Bawaslu atau MK, itu sudah beribu-ribu kali disampaikan oleh banyak orang. Tidak kemudian nantang gelut bikin palagan sendiri di lapangan. Wasitnya Anda sendiri, loh keadilan dari mana? Keadilan dari mana yang bisa diharapkan ingin mengadili seorang tapi Anda, wasitnya Anda sendiri yang merasa dicurangi, itu subjektif politik namanya. Kalau mau politik ya kemarin 14 Februari itu sudah selesai itu sidang politik. Oke, yang terakhir angkat topi untuk KPK. Dan menurut saya kasus ini kasus spesifik sangat urgen untuk diselesaikan secepatnya, melebihi kasus-kasus yang lain yang sudah lebih dahulu masuk ke KPK. Mengapa urgen? Agar huru-hara Pilpres, polemik Pilpres cepat selesai. Kalau perlu jangan sampai lama-lama dalam 2 atau maksimal 1 bulan harus sudah ada keputusan ini. Statusnya Ganjar Pranowo dalam dugaan kasus gratifikasi itu seperti apa. Kalau sudah ditetapkan menjadi tersangka, misalkan tahan, kalau perlu jebloskan ke penjara tahanan. Biar selesai mereka, tidak kemudian terus-terusan berkuar-kuar memprovokasi rakyat, hak angket, hak angkut, demo, berengkolak itu siji gitu deh. Begitu juga yang lain tuh. Capres-capres politisi yang terus-terusan berseru hak angket. Pemilu belum selesai masih dihitung. Kalau perlu cari itu. Dia bersih apa enggak tuh. Mentang-mentang sok suci. Kalau dirinya bersih nggak apa-apa lah. Kalau dirinya nggak bersih jangan macam-macam. Tunggu aja saatnya ada diciduk juga. Geret kasus hukum yang mungkin Anda miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, ini masih sangat hangat panas hari ini ya laporannya siang tadi. KPK tindak lanjuti laporan IPW soal dugaan gratifikasi Ganjar Pranowo. Ini ditulis oleh Detik. IPW melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023. 10 tahun ya. Iya. 10 tahun sama dengan periode jabatannya Ganjar Pranowo menjadi Gubernur Jawa Tengah. Indonesia Police Watch melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023 Supriyatno dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi. Laporan itu telah diterima pihak KPK.